Baik, hari ini kita akan bahas lanjutan tutorial tentang fungsi dua peubah. Terakhir kita udah membahas selesai sampai soal-soal limit. Jadi nanti dilanjut ke kontinuan. Namun demikian, kemarin waktu membahas tutorialnya, yang warna-warna kuning di atas belum dibahas, jadi saya mulai dari yang atas dulu ya. Yang tahu boleh jawab gitu ya. Oke. Dengan menggunakan aturan rantai, jika ini set sama fungsi xy, x-nya sendiri dua peubah, y-nya juga dua peubah, maka do set do t isinya apa? Do set do t sama dengan, Do Z do G kali do G do T ditambah do Z do Y eh, do X do Z do Y dikali do Y do T. Itu kan oke Pak. ya, notasinya boleh x, boleh g, ini juga boleh set, boleh, jadi boleh do set, boleh do f ya nulisnya. Tapi saya dengar udah betul ya. Jadi ingatnya, turun dulu ke variabel pertama, do set do x atau do f do x sama aja, dikali x-nya turun ke t, ditambah yang kedua ya. Oke, begitu. Ah, mantap. Sebentar, biar saya lihat. Itu Dinda, Jelita, Damasus, Advent, Apian, itu tolong Dimas juga. NIM nama identitasnya ngikuti itu ya, Kak berapa itu. Oke, lanjut. Untuk mengetahui jenis titik ekstrim menggunakan uji turunan kedua, kita perlu menghitung D. D isinya apa? Halo, yang tahu jawab aja. XXP dikali Nah, FYP contoh dikurangi pelan-pelan F apa? F FXX Nah, FXSP heeh. dikali 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 FYP FYYP dikurang FXY FXYP kuadrat kuadrat P, P itu apa? P, P itu titik turunan atau ekstrim. titik stasioner. Ya, Ya, sip, mantap. Baru kemarin ya, dengan P-nya titik stasioner. Lanjut. Jika pada suatu titik stasioner AB diketahui fxx kecil nol di titik P-nya ya AB itu, dan D-nya juga kecil nol, maka AB merupakan titik apa? Pelana. Pelana ya. pelana Pak. Kalau D kecil nol ini nggak perlu sebenarnya, ini hanya nipu-nipu aja. Kalau D udah kecil nol, mau apapun fxx-nya ya pelana. Oke, titik ekstrim dari, oh ini belum ya, belum. Itu belum nanti. Kendala kuliahnya baru minggu depan. Ini yang sudah saya buka. Ini yang sudah. Oke, lanjut lagi. Yang kuning dulu. Rasanya udah nggak ada yang kuning, kecuali nanti di bawah. Limit, limit, limit sudah, ini yang udah nggak ada tutupnya kemarin udah dibahas gitu ya. Di sebelumnya. Nah, tentukan himpunan terbesar S sehingga fungsi fungsi berikut kontinu. Nah, apa? Himpunan terbesar S itu syaratnya jadi apa? Supaya dia kontinu, ini polinom bagi polinom. Jadi ini apa? Tulisan pembilang dan penyebut adalah, saya nggak tahu ini maksudnya, lupa. Tapi syaratnya adalah pembilangnya udah polinom ya pasti kontinu di semua bilangan di R2. Penyebutnya nggak boleh nol gitu ya. Nah, ini penyebutnya selalu positif kan ya? Oke, ini kan selalu positif. Oh, ini hanya nulis pembilang penyebutnya nggak pernah nol, berarti dia akan continue di
seluruh R2 gitu ya. Kalau ini ada yang nol dibuang yang nol di situ dia nggak kontinu. Untuk polinom bagi polinom dua peubah. Nah, ini susah nih. Coba silahkan yang udah tahu jawab dulu idenya dulu ya. Ini susah. Misalkan fxy sama dengan ini pecah. Aturannya ini dan aturannya ini apa ini? Ini sepanjang garis ini ya. Ini garis ya. Jadi kalau saya gambar, oh gambarnya udah ada nanti di pinggir. Nah, kalau sepanjang garis x-nya berlaku fungsinya gx. Nah, kita harus menentukan berapa gx-nya. Ini fungsi ya. Fungsinya gx, hanya x aja. Supaya keseluruhnya kontinu. Supaya seluruhnya kontinu di bidang xy, maksudnya di R2. Coba kita lihat ada gambarnya nggak? Oh, ada. Oke, lebih besar dikit. Nah, ini yang saya gambar adalah garis ini. Jadi sepanjang garis merah ini aturan fungsinya fxy-nya sama dengan gx yang belum diketahui. Itu yang harus ditentukan. Tapi di luarnya berlaku aturan ini. Oke ya. Jadi supaya kontinu di seluruh R2, ini di seluruh R2, dia harus kontinu di luar garis merah, juga di garis merah ya. Untuk yang di luar garis merah dulu. Di luar garis merah, ini dia polinom bagi polinom. Udah kontinu karena penyebutnya nggak nol. Ya, kan yang menyebabkan penyebut ini nol tuh garis merah. Jadi di luar garis merah, kita udah tahu dia kontinu. Tinggal diperiksa di garis merah juga harus dibuat kontinu. Nah, berapa GX-nya? Nah, bagaimana kita menguji kontinu di sebuah garis? Susah, titiknya banyak ya. Kalau kontinu di 1,5 ya gampang satu titik. Kontinu di titik P tertentu ya gampang. Kalau sepanjang garis gimana nguji kontinunya? Sebenarnya sama aja. Sama aja ya. Prinsipnya adalah kita ambil sembarang titik di garis dan kita periksa atau kita tentukan nanti GX-nya supaya kontinu. Itu idenya. Jadi meriksa di sepanjang garis, jangan meriksa di setiap titik, tapi caranya ambil sembarang titik yang memenuhi persamaan ini, persamaan merah. Nah, kita akan tentukan fungsi GX-nya supaya dia kontinu. Kalau dia kontinu di sembarang titik, ya artinya kontinu di semuanya, karena titiknya nggak diambil tertentu. Titiknya A, B sebarang di garis. Oke, idenya begitu. Sekarang saya buka. Ngulang tadi, ini kalau bukan di garis merah, ini sudah kontinu. Karena polinom bagi polinom atau fungsi rasional. Dan penyebutnya nggak pernah nol. Nah, sekarang pada garis ini untuk menjadi kontinu kita tahu bahwa limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Limitnya tentunya nggak limit di setiap titik pada garis. Kita periksa di salah satu garis ya, di salah satu titik sebarang di garis. Oke, jadi misalkan AB pada garis ini, ya. Jangan diambil angka ya AB-nya karena pengen nantinya mewakili yang manapun di garis. Jadi semua A tapi B-nya harus memenuhi persamaan ini ya. Oke, ambil sembarang titik pada garis. Karena pada garis berarti A dan B ini memenuhi persamaan ini.
saya bisa hitung B-nya sekian. Nah, sekarang kita hitung limitnya menuju AB. Limit dari fungsinya. A, tapi ini nggak pakai B ya, B-nya kan udah ada ini. Limit XY menuju AB sama aja dengan limit XY menuju titik ini. Kalau limit, kita ngitungnya jangan di garis ya kan, limit tuh kecenderungan nilai. Yang di luarnya aturannya pakai ini, kalau limitnya. Kalau nilai fungsinya nanti betul-betul pakai yang di sini aturannya. Oke, limitnya dulu karena nilai fungsinya mah gampang nanti. Oke, ini limitnya pakai aturan yang atas. Kemudian kita buka saja. Ini kita hitung limitnya. Sebentar. Limitnya saya hitung. Ini saya uraikan ya. Ini 2x min 3y kali 2x tambah 3y. Oke, ini limitnya bisa dioperasikan, dicoret, ketemu sama dengan 4a. Nah, limit segitu. Berarti gx ini, eh, g di titik A ya. Kan ini titiknya AB. G di titik A, kenapa nggak B-nya? Karena ini hanya gx saja. GA harus ini. Nah, oke, lanjut. Supaya F continue di garis X tambah 2Y 0, berarti G di titik AB, sebenarnya yang dipakai A-nya aja nanti. Karena hanya X-nya aja yang muncul. Harus sama dengan 4A. Tuh ya. G di titik A, B-nya kemana? Nggak dipakai karena di sini nggak muncul aturan fungsinya Y-nya. G di titik A harus 4A. Nah, kalau GA sama 4A, saya dapatkan GX-nya ya 4X kan. GA 4A, GU ya 4U, G, G set ya 4 set gitu ya. Ini. Dari sini GX 4X. Beres, GX-nya 4X. Jadi sebenarnya kita hanya meriksa di satu titik, tapi sebarang pada garis merah. Sehingga titik yang diperiksa itu mewakili semua titik. Karena titik AB ini boleh sebarang asal di garis merah. Tolong kalau ada pertanyaan silahkan, rada susah nih. Waktu saya bikin solusinya juga saya pikir, aduh gimana memeriksa sepanjang garis kan titiknya banyak. Nah kalau titiknya banyak tuh idenya selalu ambil sembarang titik, periksa di situ. Nah titik itu mewakili semua. Tapi jangan mengambil angka ya. Nah, jangan ngambil angka, misalkan A-nya 7, B-nya dihitung. Kalau itu hanya titik tertentu itu aja. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini yang hadir cuma 80. Nanti di Zoom bisa dilihat. Oke. Ah, ngabsen dulu ah. Valian ada? Valian Nathanael. Dipotong dua kalau nggak Ada, ada. ada Pak. Ada. Muhammad Yusman. Ada Pak. Alfat Putra. Hadir, Pak. Nah, udah lah ya. Oke. Lanjut lagi. Limit kekondian tuh rada susah di dua perubah. Turunan berarah malah gampang nih. Tentukan turunan berarah dari fungsi-fungsi berikut di titik P dalam arah V. Jadi tinggal masuk rumus aja ya. Dengan mengingat nanti vektor arahnya harus dibikin vektor satuan. Oke, fungsinya ini. P-nya titik 0,1, V-nya ini. Nah, ini vektor arahnya itu harus dibikin satuan dulu. Jadi vektor satuan dari V tinggal V dibagi panjangnya ya. Nah, vektor satuannya saya namakan W. W itu adalah V ini. Saya notasinya pakai IJ itu nggak senang panjang nulisnya. Saya pakai ini. Dibagi panjangnya. Dapat ini. Kemudian kita ingat turunan berarah adalah grad dari F
dikali vektor satuan ini. Grad dari F dihitung di titik P nanti ya. Jadi kita hitung dulu grad dari F. Grad dari F adalah turunan ke X, turunan ke Y. Ini turunan ke X menjadi 6X ditambah 3Y. Turun ke Y tinggal 3X min 12Y kuadrat. Kemudian kita harus hitung dia di titik P. Masukkan X dan Y-nya 01. Nah, maka turunan berarah, ini notasinya ada dua ya, boleh yang saya tulis, boleh juga yang seringnya di buku munculnya gini notasinya. D, U, F, di titik P gitu ya. Sama aja. Tinggal grad F di titik P kali vektor satuan. Ya, ya udah sisanya tinggal ngitung lah perkalian titik Ah, antara dua. maaf, Ya, mau nanya itu yang grad F di titik P yang komponen Y kan dimasukinnya Y-nya 1. Harusnya min 12 nggak sih, Pak? oh iya ya, min 12 Y kuadrat. Wah, salah ya. Oke, oke, betul. Pas saya Ini. Kiki hadir, Pak. Ah, Kiki hadir. Tadi kemana? Hmm? Tadi belum dapet sinyal, Pak. Di sini susah. Hmm, oke. Jadi, aduh ini salah ya jadinya. Min 12, min 12. Jadi plus ya. Jadi berapa tuh? 48 tambah 9, 57. Oke, makasih koreksinya. Kiki ibunya masih di Bandung? Masih, Pak. Hmm? Udah diajak makan-makan? Iya, tadi lagi makan-makan, makannya sinyalnya rada hilang-hilang, Pak. Oh gitu. Makan-makannya enak nggak? Alhamdulillah, Pak. Hmm, oke. 17 ya. Sama ini masih turunan berarah. Cuma bentuk cerita aja. Seekor lebah berada pada suatu ruangan dengan suhu, aduh harusnya temperatur ya. Suhu mah di kelenteng. Di titik X, Y, Z di ruang. Jadi ruang itu kan koordinatnya tiga. Ada X-nya, ada Y-nya, ada Z-nya. Temperaturnya ini di setiap X, Y, Z. Jika lebah tersebut berada pada posisi ini, ke arah mana harus terbang agar temperaturnya menurun paling cepat. Nah, ini kan turunan berarah lagi. Ini titik P-nya, tapi vektornya yang dicari sekarang. Pada arah mana supaya menurun paling cepat. Rasanya udah di tutorial juga ya. Di kuliah, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi. Oke, misalkan vektor arah ini yang ditanya vektornya ya. Vektor arah langsung saya ambil vektor arahnya yang satuan. Posisi lebahnya di titik P, temperaturnya ini sebagai fungsinya. Udah kayak tadi aja tinggal ngitung. Kita hitung do F kayak tadi. Di sini dot T, T besar ya, dot T ya. Aduh, T kecilnya temperatur gitu ya. Dot T ini. Sorry. Bukan dot T. Dot T, do U kan vektor arahnya nanti dinamakan U. Nah, jadi yang bukan menentukan turunan terhadap waktu, turunan terhadap posisi ya. Karena turunan berarah, jadi pada arah mana itu. Do, do T besar, do U vektor arahnya. Oke, T-nya ini saya hitung lagi kayak tadi geraknya. Karena ini ada tiga, jadi geraknya isinya turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Turunan ke X dulu. Ini menjadi pangkat min 2 kali turunan dalamnya ya. 2X kalau turunan yang ke X. Kok jadi ini? Ada 300 depannya. Ya 2X sebenarnya. 2X kali 300 ini pangkatnya jadi min 2. Saya ke bawahkan.
Demikian juga turunan parsial terhadap Y dan turunan parsial terhadap Z. Setelah itu kita harus ngitung turunan berarahnya di titik dia sekarang berada. Nah, percaya aja angka-angkanya ya, tinggal memasukkan aja. Nah, maka laju perubahan temperatur terhadap arah U, bukan terhadap waktu, ini terhadap arah. Nah, tinggal grad T ini. Kalau menyangkut masalah maksimum minimum, paling besar paling kecil, atau supaya nol, kita pakai rumus cosinus ya. Ini sama dengan ini. Oke. Nah, menurun paling cepat berarti cos tetanya harus -1 ya. Paling kecil jadinya. Atau tetanya pi. Nah, kalau tetanya pi berarti vektor ini dan vektor U itu saling berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti arah si U minus dari ini. Minus dari arah vektor ini ya. Arah vektor U minus dari arah vektor ini. Tapi panjangnya harus 1. Jadi minus grad F, grad T besar dibagi panjangnya. Begitu. Nanti di ujiannya cuma gitu. Aduh, kalau nggak bisa mah memang nggak belajar gitu ya. Bukan, aduh saya mah bodoh nggak ngerti gitu. Enggak, itu saya nggak belajar. Karena soal-soal A kan direct gini aja gitu. Bahkan mungkin seperti yang ini aja soal A tuh. Nggak banyak cerita gini. Kalau yang B ya rada lumayan gitu ya. Meskipun B1 juga dirancang agak langsung, tapi masih ada tahapannya ABC-nya. Kalau ada pertanyaan, langsung aja ya, jangan diam aja. Oke, 19. Tentukan dw/dt dalam T dengan menggunakan aturan rantai. Jadi nanti dw/dt hasilnya pengen dalam T. Oh, udah dibuka ini. Belum ditutup ya, udah nggak apa-apa. Untuk W ini. Oh, 3 ya. Kalau 3 saya kan nggak ajarkan, tapi kalian harus bisa. Kalau 3 ya tambah turunan yang ketiga. W-nya fungsi 3 peubah. Nah, ditanya dw dt. Kita lihat. W fungsi X, Y, Z, 3 peubah. X-nya fungsi T. Y-nya fungsi T. Z-nya fungsi T. Jadi, W ini terhadap T hanya fungsi satu peubah ya. Kalau terhadap X, Y, Z ya 3 peubah. Jadi, notasinya kalau mau diturunkan terhadap T, ini si W ini, pakai D biasa, dw dt. Karena dia satu peubah terhadap T. Oke, tinggal ini. Ada X, turun dulu ke X, kali turunan X-nya terhadap T. Dan harus dipahami kenapa do, kenapa D ya. Begitu ini lebih dari satu peubah, pakai do. Kalau X ini satu peubah, pakai D. Gitu. Oke, yang sebelahnya sama aja. Turunan ini terhadap Y, kali D dt. Turunan terhadap Z, kali dz dt. Tinggal ngitung aja ya. Mudah ya. Ini sin jadi cos. Kemudian dalamnya turun ke X tinggal YZ kuadrat. Turun ke Y. Oh ya, kali dx dt dulu ini. Dx dt 3t kuadrat. Tambah turun ke Y. Sin jadi cos sama kali turunan dalamnya terhadap Y. Yaitu XZ kuadrat. Kali dy dt. Dy dt 2t. Dan satu lagi. Begitu. Oke, ya. Eh, sebentar. Pause dulu sebentar. In progress. In progress. Desinta, jangan dinyalain mic-nya kecuali mau nanya atau mau komentar. Nah, Oh iya Pak, maaf Pak.
Nggak boleh maaf-maaf. Dihukum, didenda. Nomor 20. Tentukan, ini udah kelihatan nih kalau ada dua gini pasti dia W terhadap S dan T, berarti W terhadap ST dua peubah, pasti ya. Kalau di soalnya nggak dua peubah ya salah gitu ya. Dengan menggunakan aturan rantai, nyatakan jawaban Anda dalam S dan T. Kemudian tentukan ini saat di titik tertentu ya. Saat S-nya sama dengan A, T-nya sama dengan B. Oke, kita lihat soalnya. Ini W, dua peubah, X-nya dua peubah, Y-nya dua peubah. Nanti limit terakhir ini diminta dihitung di sini. Isinya ba lagi. Oke, haram ya. Oke, do W do S dulu. Do W do S adalah turun ke X, X-nya turun ke S gitu ya. Gitu. Ditambah W-nya turun ke Y. Kali turunan Y-nya terhadap S. Semua berakhir di S kalau do W do S. Nah, kita masukkan aja. Do W do X adalah 2XY kali do X do S. Do X do S ini turunin ke S. Tinggal T saja. S-nya diturunkan 1 kan. Tambah do W do Y ini turun ke Y. Tinggal X kuadrat saja. Kali do W do Y do S. Y turun ke S. Ini cuma ini aja yang diturunkan terhadap S. Ini nggak ada S ya. Ini 1 ya. Turunkan terhadap S. Oke, jadi demikian. Oh ya, pertanyaannya dalam S dan T. Jadi ini sebenarnya udah selesai, tapi dimintanya dalam S dan T. Jadi X-nya harus diganti dengan ini, Y-nya diganti ini, gitu ya. Supaya turunannya dalam S dan T doang. Kemudian do W do S-nya, eh, eh, nggak ditanya ini ya, do W do S di titik ini. Yang ditanya nanti do W do T doang. Ya, tapi saya hitung nggak apa-apa. Do W do S di titik ini tinggal masukin aja S dan T-nya 2 dan 1. 2 dan min 1. Ini sebenarnya nggak ditanya, yang ditanya yang ini nanti tuh. Nah, ini sendiri polanya sama aja ya. Tapi kalau nggak bisa, tanya. Nanti saya kerjakan. Lanjut lagi. Pasir jatuh ke bawah sedikit demi sedikit dengan laju sekian. Jadi volumenya bertambah dengan segini ya. Eh, Dan setiap saat membentuk kerucut. Jadi ini pasir dari atas jatuh membentuk kerucut di bawah. Ya, dianggap ideal membentuk kerucut terus. Dan kita tahu bahwa volume kerucut, sorry, perubahan volume kerucut terhadap waktu itu ini ya. Perubahan volume terhadap waktu. Jadi kalau volumenya nanti V, ini adalah dV dt sama dengan 2. Volumenya bertambah sekian setiap detik. Ketika tinggi pasir 3 cm dan jari-jarinya 1 cm, laju pertambahan tingginya adalah, sebentar, ini kenapa nggak ditutup sama saya ya? Ya udahlah, biarin. Harusnya ditutup dulu supaya kita mikir dulu gitu ya. Ketika tinggi pasir sekian dan jari-jari sekian, laju pertambahan tingginya ini. Ini laju pertambahan tingginya, kalau saya notasikan tingginya H, jari-jarinya R, ini berarti DH dt ya. Hitung laju pertambahan jari-jarinya, ditanya DR dt pada saat tingginya sekian dan jari-jarinya sekian.
Ya. Jadi kalau kita notasikan RHV adalah jari-jari tinggi dan volume kerucut, dan T itu waktu, kurang ya. Terus satu lagi T itu waktu. Yang ditanya adalah, kalau bingung mau diapain dulu, lihat ke pertanyaannya. Hitung laju pertambahan jari-jari kerucut. Sebentar, saya kecepatan ngomongnya. Ngumpulin dulu data ya. Saat H-nya 3 dan R-nya 1, diketahui DHDT 1. Kalau DVDT selalu 2 karena pasirnya turun dari atas dengan laju sekian. Yang ditanya adalah DRDT. Oke, jadi kita harus menghubungkan R, H, dan V. Nah, rumusnya kita tahu bahwa volume kerucut itu, jadi nggak bisa ngitung langsung ini ya. Tapi cari hubungannya R, V, dan H dulu. Baru nanti diturunkan, muncul ini nanti. Tuh, volumenya. Nah, sekarang saya hitung DVDT. Kenapa ngitung DVDT? Karena ini nanti mau diturunkan juga terhadap T gitu ya. Supaya nongol DRDT. Oke, dua peubah. R dan H. R-nya fungsi T, H-nya juga fungsi T karena berubah terhadap T. Oke, jadi ini pakai aturan rantai. DVDT, ini pakai D ya. Karena V terhadap waktu itu fungsi satu peubah. Oke, rantai kayak tadi do V do R kali DRDT, do V do H, DHDT. Tinggal hitung saja. Ya. Turunkan ini terhadap R, 2 RH kali sepertiga Pi. Oke, lanjut. Lanjut lagi, yang bawah itu saat H-nya 3, R-nya 1, saya masukkan ke sini. H-nya 3, R-nya 1, kita bisa ngitung DRDT-nya. Kalau yang lain udah diketahui, ini 2 tadi, ini DHDT juga udah ada 1 tadi di atas. Dah, gampang bisa ya? Nah, ada yang tanya, Kiki udah bener belum ini? Udah Pak sampai situ. Nah, oke. Kiki ibunya nggak dibawa jalan-jalan ke kampus Ganesha? Nggak dijawab pasti Kiki, biarin aja. Oke, suhu lagi, temperatur harusnya ya. Oke, coba kita lihat. Temperatur di titik X, Y, Z dalam suatu ruangan adalah ini temperatur di setiap titik. Suatu partikel bergerak dengan vektor posisi ini. Ini gambarnya kurva ya di ruang ya. Vektor posisinya ini, X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Apabila temperatur partikel selalu sama dalam ruangan, tentu apabila suhu partikel selalu sama dalam suhu ruangan, nanti dulu pada bingung ya, suhu partikel selalu sama. Oh, eh, jadi kalau dia pindah dari satu titik ke titik lain, ya temperatur badannya sama dengan temperatur ruangan tersebut di titik tersebut ya. Jadi kalau digambar, partikel di sini misalkan di 2,1,4. Nah, temperaturnya kan bisa dihitung nih, temperatur ruangannya. Temperatur si partikel juga sekian gitu. Nanti kalau dia pindah ke titik lain, ya temperatur si partikel sama dengan temperatur ruangan di titik ini. Itu maksudnya. Tentukan laju perubahan suhu partikel pada saat T1. Nah, kalau yang gini dulu saya waktu kuliah suka suka keliru antara turunan berarah dengan turunan yang biasa, bukan turunan berarah ya.
Kita lihatnya gini, tentukan laju perubahan suhu partikel saat T1. Jadi yang mau dihitung adalah perubahan T terhadap waktu, ya. Bukan turunan berarah, ya. Dan di sini memang nggak ada dikatakan pada arah mana gitu. Kalau pada arah mana itu turunan berarah. Kalau ini pada saat T1 berarti turunan ini terhadap waktu saat T-nya 1. Ya ini terakhir benar dipakai. Jadi kita mau mencari dot dt besar per dt kecil. Dt kecil, T kecil itu waktu. Ini nih. Oke, kita kumpulkan datanya. Temperaturnya ini, X-nya ini, Y-nya ini, Z-nya ini. Jadi ini fungsi 3 peubah, tapi ini masing-masing fungsi 1 peubah. Jadi T besar terhadap X, Y, Z 3 peubah, tapi T besar terhadap T kecil terhadap waktu 1 peubah. Oke, udah ini mah tinggal ceritanya aja ya. Tadi agak sedikit bingung, tapi ngitungnya cuma dt besar per dt. Ada 3 variabel. Jadi turunkan dulu terhadap X kali turunan X terhadap T. T kecil ya. Turunan terhadap Y, Y terhadap ini. Dan satu lagi. Oke. Oh, saya nggak mau ngitung ini. Turunan parsialnya bisa sendiri ya. Nanti masukkan pada saat T-nya 1. Ini dihitung. Oke. 25. Diferensial dan hampiran. Kalau kecepatan bilang ya. Kalau nggak paham juga nanya. eh Sebentar. Marha, ada nggak Marha? Nggak ada. Si cantik nggak ada. Raihan Paik? Ah, ada. Meskipun nggak jelas soalnya. Dennis Effendi? Bapak tadi manggil saya ya. Saya habis baru Ah, balik dari kamar mandi. oh, ya udah. Marha ada ya. Udah bangun kamu? Hmm? Udah saya masuk dari awal, Bapak. Kamu kalau kuliah onsite jam 10 juga belum muncul. Kan kemarin malam tidur cepat. Hmm, ya. Sip, bagus. Rausan Abdurrahman? Hadir, Pak. Ah, absen dulu. Adelio Abern? Hadir, Pak. Oke, udah dulu ya. Yang mirip saya, siapa yang namanya? Hadir nggak? Hadir Pak. Muhammad Galuh. Galuh, kamu? Ya Vicky Pak. Oh, Vicky. Hadir. Hmm. Dapat A lagi ya semester ini ya. Amin Pak. Oke, nomor 25. 25. Gunakan diferensial untuk menaksir perubahan nilai set ketika XY berubah dari titik P ke titik Q. Dari P ke titik Q. Sebenarnya ini kan kalau diferensial atau juga delta set itu kan ada set min set nol. Nah, set nolnya bukan eh apa? eh ada x0 y0 dan xy ya. Selalu x0 y0 itu yang angkanya lebih bagus ya. Yang ini xy-nya. Oke. Saya buka aja. Delta set perubahan nilai itu perubahan setnya ya. Tapi ditaksir dengan diferensial. Jadi kita nggak menghitung delta setnya. Ya, kita nggak menghitung delta setnya, yang kita hitung D set. D set rumusnya adalah
turunan ke X kali DX tambah turunan ke Y, DY ya. Turunan ke X, DX atau delta X sama aja. Turunan ke Y, DY atau delta Y. Di mana delta X, X min X0. X-nya, X0-nya itu titik yang lebih gampang dihitung, yang istimewa. Jadi ini harus nanti X min X0 tuh 0,2 dikurangi 0 itu. Yang ini nanti delta Y, Y min Y0. Oke, tinggal masuk aja. Do set do X. Udah mudah ya, turunan parsial udah berulang-ulang. Pangkat tetap kali turunan atasnya jadi ini. Kali X min X0. Turunan ke Y ini kali Y min Y0. Tinggal masukkan aja sekarang. Ya. X-nya sekian, Y-nya sekian, X0-nya sekian, Y0-nya sekian. Masukkan. Masukkan ya. Ini X0, Y0 ya. Karena apa? Dset itu adalah ini ya. Dia dihitung di titik P. P itu yang titik istimewanya. Ini juga dihitung di yang istimewanya. Yang istimewa yaitu yang 00. Yang gampang dihitung. Dah, bawahnya tinggal angka aja. Kalau bingung, tanya ya. Lanjut, 26. Tentukan polinom Taylor orde 1 dan orde 2 dari ini. Di sekitar titik ini, gitu ya. Ini titik P0-nya atau P-nya. Kemudian taksir nilai ini, taksir nanti belakangan aja setelah rumus polinom Taylor-nya keluar, tinggal masukkan X-nya sekian, Y-nya sekian. Oke, kita lihat langsung aja ya. Atau sepotong-sepotong. Langsung lah. Untuk menghitung polinom Taylor orde 1, apa sih polinom orde 1 itu? F X Y dihampiri oleh polinom Taylor orde 1 adalah isinya F X0 Y0 gitu ya. Ditambah Fx X0 Y0 DX ditambah Fy di titik X0 Y0 DY ya. Tuh rumus. Sama dengan rumus apa? Hampiran linear ya. Hampiran linear. Aproksimasi linear fungsi dua perubah. Jadi saya perlu turunan parsialnya. Fx-y-nya ini. Selain turunan parsial juga perlu nilai fungsinya di titik yang istimewa. Ini. Nilai F-nya saya hitung di 3,4. Turunan parsialnya dihitung di 34. Masuklah ke rumus ini. Itu adalah P1. Ya, atau hampiran linear. Aproksimasi linear. Ya, tinggal masukkan aja ini. Angkanya udah ada semua. F3, 4, 5. Ini masuk, 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 masuk. Gitu ya. Dengan mengingat ini X0, Y0-nya, titik istimewanya. Nah, baru menaksir nilai ini, nilai ini dihampiri, kalau mau lengkap harusnya saya tulis gini. F 31/10, 39/10 dihampiri oleh P1. Masukkan aja X-nya sekian, Y-nya sekian ke sini. Tek, didapat. Oke. Polinom orde 2. Sekarang. Polinom orde 2 sama dengan polinom orde 1 ditambah yang turunan parsial keduanya ya. Oke, kita jadi harus ngitung turunan-turunan parsial keduanya. Fxx, percaya aja lah ini dapatnya. Fxx jadi mana tadi Fx-nya?
fx-nya ini turunin lagi terhadap x, dapatnya ini. fxy, fyy. Fyx nggak usah ya, karena fyx sama fxy akan sama. Kita akan bekerjanya di yang soal-soal seperti ini, fungsi yang bagus. Kemudian ini hasilnya dihitung di titik yang istimewa. Dapat angkanya, masuklah ke polinom orde 2. Yaitu yang tadi, yang orde 1, ditambah sekarang ini. Fxx kali x min x0 kuadrat. Fxy kali x min x0, y min y0. Fyy kali y min y0 kuadrat. Ingat fxx, fxy, fyy-nya harus jadi angka ya, dihitung di titik yang istimewa tadi. Dibagi 2 faktorial. Kemudian nilai ini sekarang f 31/10,39/10 kita hampiri sekarang dengan P2. Tinggal masukkan aja. X-nya 31/10, Y-nya 39/10. Gitu ya. Marha, udah apa rumusnya belum? Ini. Kemana lagi sih Marha? Iya, iya ada Bapak. Apal nggak ini rumus? Teratur nih. Iya sih. Nah. Hei, lanjut. Ini ampun nih yang saya bilang kemarin di kuliah. Kalau kemarin kita membahas maksimum dan minimum fungsi dua peubah yang terakhir contoh ketiga itu yang daerahnya berupa elips ya, termasuk dalamnya. Nah, kemarin kita bahas bahwa kita harus ngitung yang di dalam elips ya, sedangkan batas-batasnya spesial kemarin diubah jadi fungsi satu peubah, diparametrisasi. Kalau elips atau lingkaran itu pasti pakai sin dan cos. Sekarang hal yang mirip ini, tentukan nilai maksimum dan minimum atau tentukan nilai ekstrim dari fungsi berikut. Nah, daerahnya kotak sekarang. Kalau kotak susah diparametrisasinya. Gimana? Pakai apa? Nggak tahu. Nah, karena susah diparametrisasinya, maka kotak ini meskipun susah, tapi kan X-nya konstan atau Y-nya konstan. Ini jadi 4 bagian. Ini satu, nanti batas apa? Batas yang kirinya, batas kanannya ya X sama dengan 2, batas atasnya Y sama dengan 3, batas bawahnya Y sama dengan apa ini? Y sama dengan 0. 4 biji nih dikerjakan terpisah nanti. Panjang ya. Tapi kita yang dalamnya dulu, yang dalam. Dalamnya adalah X-nya di antara min 2, 2. Ujungnya nggak dimasukkan. Y-nya juga antara 0,3, ujungnya nggak dimasukkan. Oke? Yang ini, yang dalam ini bukan titik batas. Kita pakai rumus yang pakai D besar itu ya. Oke, jadi kita harus menghitung titik stasionernya dulu. Titik stasionernya turunkan ke X, turunkan ke Y, dibuat 0. Ini 0, ketemu X-nya ini ada 2. Turun ke Y, dibuat 0, ini jadi sama 0, ketemu Y-nya ada 2. Jadi mana pasangan X, Y-nya? Pasangan X, Y-nya ya kombinasi ini dan ini. Min 1, min 2, min 1,2, 1, min 2, dan 1,2. Itu ya titik-titiknya. Itu namanya titik stasioner. Oke, titik batas
Enggak, kita nanti batas tersendiri. Titik singular, nggak ada. Ini polinom selalu bisa diturunkan. Nah, udah dapat titik stasionernya. 4 biji. Diuji satu-satu pakai rumus D besar. Untuk rumus D besar, kemarin kita harus ngitung turunan parsial fxx, fyy, fxy. Hitung. Fxx, ini fx-nya turun lagi ke x. Ini. Fxy, ini turunkan ke y, 0. FYY ini turunkan lagi ke Y jadi min 6Y. Nah, masing-masing titik ini sekarang harus masuk ke rumus D besar satu per satu. Oke. Saya tabelkan titik yang ini saya namakan ABCD ada 4. Yang A, hitung fx-nya berapa? Ini masukkan ke sini. Fxy-nya masukkan, fyy-nya masukkan. Hitung D besar negatif titik pelana. Yang lain sama. Nah, masukkan titik B, hitung ininya, ketemulah kalau yang D-nya negatif titik pelana, kalau yang D-nya positif, lihat fxx-nya. Kalau negatif berarti maksimum lokal. Kalau positif minimum lokal. Selesailah kita dengan daerah yang dalam. Tinggal pinggirannya ada 4. Kerjakan satu-satu. Ampun deh ya. Cocok untuk soal B. Nggak susah, cuma panjang sekali. Batas-batas satu-satu karena saya nggak bisa ngeparameterisasi ini. Ya udah ambil aja kalau yang ini X-nya min 2. Kita lihat. Batas yang ke satu dulu. X-nya min 2. Kalau X-nya min 2, maka fungsinya menjadi masukkan aja X-nya min 2 ke fungsi semula. Nah, masukkan X-nya min 2. Nah, X-nya saya ganti dengan min 2. Kalau Y-nya berapa? Y-nya nggak tahu, ini sepanjang ini. Kan sepanjang garis X min 2. Biar aja dalam Y ini. Y-nya variasi. Tapi X-nya selalu min 2. Masukkan min 2 ke fungsi. Dapatnya menjadi fungsi dalam Y saja. Satu perubah. Y-nya kok 0,3 dapat dari mana? Karena tadi ini. Sepanjang garis X min 2, tapi kan kotak ini pinggirnya Y-nya hanya ini. 0 sampai 3 Y-nya. Di sini aja Y-nya. Nah, ini kita cari titik apa? Maksimum minimumnya. Sepanjang X-nya min 2, tapi Y-nya jalan. Kita lihat ini untuk memaksimumkan fungsi ini, berarti titik batasnya 0 sama 3. Y-nya ya. Ini fungsi dari Y aja. X-nya mah selalu min 2. Y-nya aja. Kita mau mencari Y-nya berapa supaya ini maksimum dan minimum. Kemudian kita cari titik stasioner dari ini. Turunkan. Turunkan terhadap Y ya. Dibuat 0. Ketemu Y-nya. Y kuadrat sama dengan 4. Y-nya plus min 2 ya. Oke. Ini tadi titik batas udah 2. Ini titik stasioner. Nah ini kenapa nggak dipakai? Kan tadi Y-nya di sini. Ya, jadi Y min 2 nggak dipakai. Oke, kita udah dapat titiknya. Titik-titik kritisnya. Titik batas ini. Titik stasionernya ini. Titik singular nggak ada karena ini polinom selalu bisa diturunkan. Periksa. Di garis bilangan ini kalkulus satu perubah aja ya. Titik-titiknya. Tandanya. Simpulkan ini berarti naik. Dia minimum lokal. Ini maksimum lokal dan seterusnya.
Banyak ya. Tadi yang di dalam kita punya dua ya. Karena titik pelana nggak dipakai karena kita lihatannya titik maksimum dan minimum. Ini dua, maksimum lokal dan minimum lokal. Dari garis ini, tadi X min 2, saya dapat lagi 3 titik ini ya. X-nya selalu min 2, Y-nya ngambil dari sini. Ada 3 titik itu ya, ekstrim lokal. Masih ini, ada lagi yang X-nya 2 diperiksa. Y, Y-nya 0 diperiksa. Y-nya 0, X-nya antara min 2 sampai 2. Y-nya 3, X-nya antara min 2 sampai 2 juga. Mirip seperti yang ini, batas ini. Nah, karena panjang sekali, batas-batas yang lain kalian periksa seperti ini sendiri. Nanti dapat sekian banyak yang minimum lokal dan maksimum lokal, masukkan ke fungsi semula untuk mendapatkan mana yang paling maksimum, mana yang paling minimum. Panjang. Kalau udah panjang ini tuh kita udah sampai bawah, udah pusing ya, atasnya lupa. Oke, hari ini sampai situ saja. Ya, hari ini sampai situ dulu. Nah, kalau ini saya berhentikan dulu rekamannya, karena sisanya itu belum teorinya. Sebentar.